wabarakatuh. Permisi Bu, saya Taruna Madya Julian Bastian dari Prodi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan kelas A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai tips berkendara di saat hujan. Sebelumnya, selamat sore ibu-ibu. Sore. Perkenalkan, saya Dwiki dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Di sini saya akan memberikan sedikit tips kepada ibu-ibu mengenai tips berkendara di saat hujan. Sebelumnya ibu-ibu ini kan sering menggunakan sepeda motor kan? Iya. Saat ini tuh banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena hujan. Hujan itu menjadi salah satu faktor alam terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Korlantas Polri tahun 2015 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan faktor alam, hujan itu memicu 65% kecelakaan akibat faktor alam. Entah itu kecelakaan ringan, kecelakaan berat, kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang berantai. Nah, berkendara saat hujan pun bisa sangat memicu terjadinya kecelakaan karena melihat kondisi jalan yang licin, drainase yang kurang bagus, dan kondisi yang terbuka maupun curah hujan yang tinggi, dan kondisi jalannya tidak mulus ataupun berlubang. Nah, di sini kan ibu-ibu sudah mengetahui bahwa di desa kita itu kondisi jalannya tidak mulus, betul kan? Iya. Kalau kita misalnya pergi keluar itu kan bisa melihat, oh di sini jalannya rusak, oh di sini jalannya rusak. Nah, ditambah lagi sekarang itu sedang musim penghujan, otomatis kan persentase terjadinya kecelakaan itu bisa lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, di sini saya juga menghimbau kepada ibu-ibu untuk setidaknya itu bisa memahami apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, dengan tujuan itu supaya kita itu bisa mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor, apalagi di waktu sekarang ini di musim penghujan. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan tujuannya, yaitu yang pertama memberi pengertian kepada masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor saat hujan itu berbahaya. Kemudian mengedukasi tentang bahaya berkendara di saat hujan. Kemudian yang ketiga, mengajak dan memberikan tips bagaimana berkendara ketika musim hujan yang aman. Kemudian yang keempat, meningkatkan perilaku yang berkeselamatan dalam berlalu lintas. Dan yang kelima, tentunya tujuan kita yang paling utama yaitu mengurangi jumlah kecelakaan akibat berkendara ketika hujan. Perlu ibu-ibu ketahui di sini, apabila kita berkendara di saat hujan itu banyak sekali kurangnya. Misalnya itu berkurangnya jarak pandang terhadap jalan. Misalnya nih, kalau ibu-ibu kan sedang melakukan perjalanan turun hujan, kan otomatis ibu langsung memakai perlengkapan di saat hujan, baik itu ada mantel maupun sepatu ataupun yang lainnya. Otomatis jarak pandang ibu saat melihat jalan kan akan berkurang, betul atau tidak? Nah, di situ juga menjadi ancaman, di mana ancaman ini bisa memicu terjadinya kecelakaan. Kemudian yang kedua, kondisi jalan yang licin dan jalan yang berlubang tidak terlihat karena tertutup oleh genangan air. Ibu pasti pernah kan pada saat mengendarai sepeda motor itu, saat melewati suatu jalan tertentu, di sini jalannya licin, di sini jalannya berlubang. Otomatis ibu-ibu juga sedikit mengalami kesulitan saat berkendara di jalan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada visibilitas pengemudi akan menjadi lebih lambat mengenal objek-objek yang ada di depannya. Misalnya nih, ibu-ibu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian ada pohon besar, itu kan tidak terlihat dikarenakan apa? Dikarenakan sedang turun hujan yang deras, kemudian jarak pandang ibu-ibu untuk melihat itu pun sudah terbatas. Dan kemudian yang terakhir adalah cengkeraman ban terhadap permukaan aspal berkurang. Otomatis kalau sedang turun hujan, kita kan juga bisa mengalami kecelakaan karena ibaratnya kondisi ban kita itu tidak seimbang dengan aspal. Jadi di sini saya harap kepada ibu-ibu itu untuk selalu menaati aturan di saat kita melakukan
melakukan kegiatan, misalnya ibu-ibu pergi ke suatu tempat. Nah, ibu-ibu di sini menggunakan sepeda motor, otomatis kan di sini ibu-ibu harus mematuhi keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aquaplaning pada sepeda motor. Ibu-ibu tahu aquaplaning atau enggak? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Secara sederhana itu aquaplaning merupakan suatu istilah di mana istilah ini merujuk pada suatu kondisi di mana kendaraan ban melewati permukaan air namun dalam keadaan mengambang atau tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Jadi kendaraan ibu-ibu itu tidak menyentuh tanah seutuhnya, jadi bannya itu kadang mengambang seperti itu. Pada situasi tersebut, pengendara motor seringkali kehilangan kendali. Kadang ibu-ibu sering lihatkan bahwa di TV itu misalnya banyak orang yang kehilangan kendali saat mengendarai sepeda motor, kemudian mereka jatuh ataupun mengalami kecelakaan. Nah, itulah kenapa aquaplaning itu menjadi salah satu resiko yang cukup berbahaya bagi pengendara, terutama pada saat musim penghujan. Jadi, saya harap ibu-ibu di sini bisa mengetahui nanti setelah apa yang saya sampaikan ini bisa ibu terapkan. Misalnya pada saat ibu-ibu itu pergi, kemudian tidak sengaja bertemu dengan hujan. Karena di sini aquaplaning itu merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan ataupun jatuh. Kemudian hal ini biasa terjadi apabila kita itu mengendarai motor di tengah hujan atau jalanan yang tergenang air, kemudian kita itu berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Nah, akibatnya ban motor akan kehilangan traksi ataupun cengkeramannya pada aspal sehingga membuat ban itu terasa mengambang karena kehilangan kendali. Kemudian selain berkendara dengan kecepatan yang tinggi, kondisi ban motor yang sudah gundul ataupun angus, tekanan ban yang kurang, dan desain telapak ban motor yang tidak sesuai juga dapat menjadi penyebabnya. Jadi misalnya ibu-ibu itu harus mengetahui, misalnya ganti ban motor depan maupun ban motor belakang itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi sekiranya ban motor ibu-ibu itu sudah dirasa gundul ataupun kalau misalnya ibu-ibu ngerem itu tetap jalan terus, berarti ibu-ibu juga harus memeriksa keadaan ban motor ibu-ibu itu sudah gundul atau tidak. Kemudian tekanan ban, di sini tekanan ban juga menjadi faktor yang penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah melihat di TV itu banyak sekali kecelakaan yang terjadi akibat tekanan bannya itu kurang. Kemudian juga desain telapak ban motor. Jadi ban kan itu sudah didesain dari pabriknya. Didesain itu dengan tujuan supaya kita saat berkendara itu tidak licin. Dengan tujuannya itu untuk mengurangi angka kecelakaan. Nah, kemudian di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu itu kepingin atau enggak sih misalnya berkendara sepeda motor di saat hujan itu aman? Pengen atau tidak? Tentunya kan pengen kan, karena otomatis kita juga sayang kepada nyawa kita kan. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan tips kepada ibu-ibu mengenai supaya tips berkendara saat hujan itu aman, tidak berbahaya. Yang pertama itu ada rencanakan tujuan perjalanan dan rute yang akan ditempuh. Jadi ibu-ibu itu harus punya planning apa? Misalnya ibu akan pergi kemana? Ke Pemalang misalnya. Jadi saya harus paham kita harus melakukan rute perjalanan itu kemana. Misalnya kan bisa lewat di Semingkir ataupun di Beli. Kemudian yang kedua itu persiapkan dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima serta pengemudi dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak yang saya lihat di TV itu banyak terjadi kecelakaan. Misalnya ibu-ibu ini tidak siap, dalam artian seperti ini, ibu-ibu ingin pergi misalnya keluar kota dengan sepeda motor, tapi ibu-ibu itu tidak mempersiapkan kendaraan ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus mengecek kendaraan yang akan digunakan untuk bepergian. Misalnya ibu-ibu mengecek kondisi ban, bensin, intinya semua yang berkaitan dengan kendaraan ibu-ibu. Kemudian juga keadaan sehat
dari ibu-ibu sendiri pun juga mempengaruhi nanti pada saat berkendara. Misalnya ibu-ibu akan berkendara ke luar kota, tapi ibu-ibu itu masih tidurnya itu masih larut malam, otomatis kalau berkendara itu mengantuk atau tidak? Mengantuk. Nah di sini mengantuk juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga itu bawa selalu jas hujan, dimana jas hujan itu bisa kan diletakkan di jok sepeda motor. Jadi jas hujan ini menjadi salah satu komponen yang tidak harus dilupakan. Jadi ibu-ibu itu harus selalu membawa jas hujan, atau bisa dikatakan itu wajib, karena kan kita bisa meletakkannya di jok sepeda motor. Kemudian ketika hujan mulai turun, segeralah menepi dan menggunakan jas hujan. Jadi misalnya hujan itu sudah turun, ibu-ibu itu harus segera menepi. Misalnya ibu-ibu menepi di suatu tempat. Nah, di sini kesalahannya itu biasanya kalau ibu-ibu yang berkendara, di mana saya melihat dengan survei, itu banyak ibu-ibu yang tidak melakukan sen. Nah, sen motor ini sangat penting karena kita kan tidak mengetahui kondisi motor ataupun kondisi mobil di belakang kita itu jaraknya seberapa kan. Jadi saya harap kalau ibu-ibu itu ingin memakai jas hujan dan ingin menepi, itu harus jauh-jauh sebelumnya itu harus melakukan sen supaya tidak menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Kemudian yang kelima, gunakan kecepatan yang sedang, tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Jadi misalnya ibu-ibu itu sedang melakukan perjalanan keluar kota, turun hujan. Di situ tuh tidak harus ada pikiran dalam pikirannya ibu-ibu itu, wah saya harus memacu kendaraan saya dengan keadaan yang tinggi supaya saya cepat sampai ke tujuan. Itu salah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semakin tinggi ibu memacu kecepatan sepeda motor ibu pada waktu hujan, maka resiko kecelakaan itu semakin tinggi. Makanya di sini saya harap ibu-ibu itu menggunakan kecepatan yang sedang saja. Apalagi di daerah pedesaan itu kan kadang banyak sekali orang-orang yang ibaratnya itu jarang menaati aturan. Kadang itu walaupun pergi ke tempat yang dekat, mereka menggunakan motor itu tidak menggunakan perlengkapan saat berkendara. Kemudian yang keenam ada perhatikan jarak aman antar kendaraan. Dan yang ketujuh, hidupkan lampu utama dan hindari genangan air, karena dikhawatirkan genangan air tersebut dapat menyebabkan ibu-ibu itu hilang kendali. Nah, di sini lampu juga sangat wajib dinyalakan karena pada peraturan dari polisi maupun pemerintah itu mewajibkan bahwa setiap kita melakukan mobilitas ataupun berkendara, kita harus wajib menyalakan lampu kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir, gunakan alas kaki supaya tidak licin. Kemudian kesimpulannya di sini, kecelakaan itu memang tidak dapat dihindari. Namun kita itu sebagai manusia kan bisa mencegah supaya kecelakaan tersebut itu tidak terjadi. Setelah adanya materi ini, apakah ibu-ibu paham mengenai sedikit tips berkendara saat hujan? Nah, saya harap ibu kan di sini ibaratnya sebagai peserta. Saya itu berharap bahwasanya walaupun kita itu hidup di desa, ibu-ibu itu bisa memahami, mengetahui dan melaksanakan tips berkendara di saat hujan turun. Kemudian tidak lain itu baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain. Karena kalau kecelakaan kan itu bisa merugikan diri kita sendiri maupun bisa merugikan orang lain. Nah, saya harap itu ibu-ibu bisa paham apa yang saya sampaikan, dan syukur-syukur ibu-ibu itu bisa mengaplikasikan dalam dunia nyata. Jadi misalnya ini ibu mau pergi ke luar kota, terus turun hujan, kemudian ingat, oh iya kemarin saya mendapatkan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai tips berkendara di saat hujan. Jadi setidaknya itu ibu-ibu bisa mempraktekannya untuk diri sendiri. Jadi kan kita bisa mengurangi resiko kecelakaan angka lalu lintas. Perhatikan diri Anda, perhatikan kendaraan Anda, perhatikan perlengkapan Anda, dan perhatikan lingkungan Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.